Hey guys, my name is Marta Paz. Thank you for sending in the questions for today's Q&A. Nah, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan saya akan ya requestan kalian, yakni mengenai AS. Kemudian juga beberapa waktu lalu ya Bapak Erick Thohir bertemu dengan Emil Audero. Nah, ini apakah ada indikasi bahwa Martin Paes ini akan ya dalam tanda kutip lebih sulit untuk membela Timnas Indonesia? Ini juga makin seru untuk dibahas. Jangan lupa untuk membangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, comment, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, memang kalau berbicara mengenai Emil, kemarin di konten sebelumnya sudah saya bahas ya, bahwa Emil ini saat ini sedang proses ya untuk penjajakan untuk membela Timnas Indonesia. Apakah dokumen-dokumennya segera untuk disiapkan? Tentu ini masih proses negosiasi. Nah, ini artinya semoga saja ada titik terang mengenai sosok Emil. Dan untuk Martin Paes, apakah karena Emil kemarin sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir, kemudian dia tidak diproses, ataukah dengan salamannya Bapak Erick Thohir dengan Emil itu sebagai sinyal bahwa Martin Paes sulit untuk menjadi bagian timnas Indonesia? Jawabannya juga tidak. Karena seperti ini saya sudah memberikan ya beberapa argumen mengenai data yang sudah menjadi statement dari Bapak Erick Thohir bahwa Martin Paes ini diusahakan akan selesai Mei. Saat ini kepindahan beberapa dokumen itu sudah selesai, dan PSSI saat ini sudah memiliki bukti yang kuat mengenai dokumen-dokumen di mana neneknya lahir, kemudian tinggal, dan juga beberapa keluarga yang di Indonesia, semuanya sudah kuat. Dan saat ini ya prosesnya itu sudah di Badan Arbitrase Internasional, dan kita tahu juga bahwa sosok Martin Paes juga sudah disetujui oleh DPR. Artinya prosesnya itu tinggal sedikit lagi, dan kalau nanti di Badan Arbitrase itu dokumennya sudah disetujui, kemudian kita juga sudah menang banding ya dua proses ini ya, lalu Martin Paes langsung akan disumpah WNI. Nah, ini adalah rencana dari PSSI, dan itu akan selesai, diusahakan selesai itu Mei. Baru setelah sudah Mei, baru Juni bisa debut melawan Irak dan juga Filipina. Jadi artinya ya, setelah saya tarik garis benang merahnya bahwa proses Martin Paes dengan bertemunya Erick Thohir dan juga Emil Audero ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Emil itu akan dicoba ya untuk terus didekati agar mau membela timnas Indonesia, sedangkan Martin Paes terus berlanjut. Nah, ini teman-teman ya, jadi jangan sampai berpikir yang tidak mengenai sosok Martin Paes, karena Martin Paes tetap ingin menjadi bagian timnas Indonesia. PSSI menghargai itu, didukung penuh oleh supporter, dan artinya memang proses ini terus berlanjut. Jadi teman-teman mungkin yang banyak bilang bahwa ini sebagai sinyal Martin Paes tidak bisa menjadi bagian timnas Indonesia, itu salah besar ya. Dan ini akan membuktikan bahwa apa yang dilakukan PSSI saat ini itu sudah di jalur yang benar. Mengapa demikian? Karena kompetisi ya atau persaingan di line up timnas itu bukan hanya di back, setengah, dan juga striker, tetapi juga di lini penjaga gawang. Alangkah akan seru sekali kita memiliki penjaga gawang yang sangat kuat seperti Martin Paes dan juga Emil. Jika keduanya bersaing membela timnas Indonesia, bukan sebuah hal yang tidak mungkin kita akan menjadi Raja Asia. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita memiliki potensi untuk hal itu. Dan tak tanggung-tanggung loh, kalau kita berbicara mengenai kualifikasi Piala Dunia, kita nanti akan bertemu di ronde ketiga, kemudian kedua, dan juga satu. Dan kita otomatis saat ini 60% ya. Kalau menurut saya saat ini 60% kita bisa lolos di ronde ketiga. Karena memang sebenarnya kita hanya membutuhkan satu hasil imbang saja di GBK. Walaupun mungkin pahit-pahitannya ya atau buruknya kita kalah melawan Irak, kemudian kita imbang di GBK nanti lawan Vietnam,
kita tetap menjadi peringkat kedua dan kita bisa menemani Irak untuk lolos di ronde 3. Nah, ini artinya memang peluang kita ke ronde ketiga itu sangat besar, tetapi dengan besarnya peluang itu persaingan juga sangat ketat. Kita bisa bertemu dengan Korea Selatan, kemudian bertemu dengan Jepang, kemudian bertemu dengan Arab Saudi, dan juga bertemu dengan negara-negara lain. Kita bisa bertemu hal itu ya, dengan tim-tim besar itu. Makanya dari saat ini Bapak Erick Thohir kemudian Shin Tae-yong sudah menyiapkan beberapa bahan agar kita bisa menyiapkan peluru yang banyak ketika kita perang dengan negara-negara tersebut. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Artinya memang saat ini PSSI sedang sangat serius sekali. PSSI sedang membangun fondasi yang sangat serius. Dan ini akan menjadi poin yang sangat penting. Hey guys, my name is Marta Paas. Thank you for sending in the questions for today's Q&A, and stay tuned because in this video you're about to find out how to win this game-worn jersey by me. Now on to the questions. Well, my favorite thing about living in Texas is for sure the people. Everyone always open for a chat. Well, I'll say the most difficult transition is for sure missing my family. I have to say, I think tactically wise, in the Netherlands it's very tactical, so it's more like a chess game, and here it's more back and forth, more physical. Well, first of all, our stadium, 4 out of 5 sellouts, says enough about our fans. It's such a great atmosphere to play in, and with the new teams like Nashville, LAFC, and Austin, they bring stadiums with great atmosphere, comparable to the Eredivisie with Feyenoord, PSV, Ajax. It can be very fun out there. Well, I think for both, happiness is a key. For the short term, I think I just want to reach my full potential on the field. And in the long term, I would say, just to be very happy and say that I got everything out of my career. And in the long term, I would say, just to be very happy and say that I got everything out of my career. And that's it. Okay, what made me choose Dallas? Okay, so when I heard about the interest, I had a great call with the GM, with the coach, of course, with the goalkeeper coach, and I think at that moment in time, it was definitely the best decision in my career to come here, and so far so good. It's been amazing. Well, my favorite place in Utrecht is, I think for sure, Wilhelmina Park. It's very nice. I would say also the city center, with so far so good. It's been amazing. Well, my favorite place in Utrecht is, I think for sure, Wilhelmina Park.